objektif ya. Lebih Karena aku sebenarnya lebih suka Suyo sih. Lebih Iya kan? stabil aja dia kan, dia lebih stabil, dia punya badan. Level badan 3 juga kuat. besar, ya. Dan mumpung belum dinner sebenarnya kan. Itu dia. Cici. Dan sepertinya juga pengambilan Hilda kayak begini ini juga nyangkut bagaimana tadi statistik yang dimiliki oleh Becky kan. Jadi Iya. misalnya dia akan menggunakan Hilda Benar. ini juga untuk berada di XP. Menang Ya lane udah, ya. sana mainnya dulu sendiri gitu. Ya, benar. Oke, tapi gini, Hilda juga di sini potensinya cukup besar untuk menang dari Cici. Kita selalu melihat nih, level 2, dapetin satu wave, Hildanya langsung jalan, udah ninggalin lane-nya. Cici masih kerepotan untuk clear lane di awal itu loh. Dan serba salah Om. Katakan level 1 Becky langsung ngekat nih. Oke. Ngekat wave di belakang turret kan. Dia paksa clear, habis itu dipok sama Cicinya. Memang setengah atau mungkin seperempat dari Hildanya. Yap. Tapi Cici punya tugas minion yang belum clear. Nah, itu dia. Dan Hildanya udah masuk rumput, pencet regen penuh lagi. Iya. Dan itu jadi tugas sulit sebenarnya buat Cici sekarang ya untuk di match up kali ini. Bane-nya ke Parsha, Parsha. Mage agak dikurangin dulu. Mid Karena lane. memang butuh burst sekarang untuk Navi-nya. Mungkin untuk mid-nya. Gak ada Faramis. Pertanda kemana nih dia nih kalau ada Faramis. Ya karena Faramis juga mungkin ini adalah salah satu hero yang sering juga digunakan oleh Sun yang emang kadang nge-counter juga bagaimana penggunaan efek sisi yang sangat-sangat besar gitu loh. Iya. Oh, iya. Dan juga untuk kurangin shadow kill-nya kan. Iya. Ada shadow kill, pakai Nether Realm-nya, sehat kembali. Iya, takut ganggu tsunami slam yang udah dapat satu Iya. nih, mahal nih tiba-tiba. Betul, diselamatin lagi, kebalik lagi. Nah, itu bisa jadi strategi yang bagus juga sebetulnya. Tapi untuk Onyx, band terakhir ke arah mana nih bandnya nih? Masih ke arah mid lane kah? Kalau mid lagi siapa? Vexana. Vexana utility ya? Atau Utility. kalian kayak gift gitu-gitu? Cuman agak berat gift karena banyak banget. Wow. Gary! Kari? Oh, dia nggak mau ada follow up dari Kalea, oh. Oke. Mungkin oke. memaksa larinya nanti di mid lane-nya. Oke, Atau oke. dipaksa Beatrix. Tapi Kari masih ada Moskov loh. Iya, iya, iya. Moskovnya CV. Cuma tetap nggak bisa follow sih menurutku di awal. Siapapun yang pakai Moskov tetap nggak bisa nge-follow Kalea di awal dan langsung di pick juga. Yap, sekalian. Di-deny sekarang. Ini rencananya Navi kemana nih? Dia Navi. kelihatan banget Moskov yang open kan? Iya, ini udah nge-ban hero-hero ya marksman yang udah kekinian gitu loh. Harit di-ban, Kan sudah Ranger kali, juga kan? sudah nggak ada. Moskovnya diambil, itu top 3 marksman sekarang tuh. Top 3 marksman. Atau lari ke ini om, Beatrix. Mau nggak mau. the race Bruno. Ya, Bruno bisa buat lawan John. Gue berpikir tadi malah kelar, setidaknya untuk menyelamatkan diri dari satu sosok Joy aja dulu deh. Against Cecilia. Crimson Oke, late game insurance yang udah diambil juga. Tapi jujur gue ngeliat kalian ini bakal bikin banget follow up di awal. Ya. Dan Selena, Selena. wow. Selena. Coba bayangkan pressure early yang bisa dikasih sama Onyx ini bakal gede banget. Combo lama Chow Selena. Iya. Clear cepat. Dan early aggression untuk Onyx. Berhadapan dengan Navi yang punya late game insurance. Bruno bersama dengan Cecilion. Permainan waktu berarti ya. Yang dimainkan oleh keduanya. Navi coba untuk bermain late game. Onyx coba untuk menabrak di early game. Kita lihat siapa yang strateginya lebih berjalan dengan baik. Yap, dan juga dengan Kars yang akan mengisi posisi baru Romer. Kars Romer. Tapi gue penasaran sih dengan Becky juga. Apakah memang debut pertamanya di MPL langsung membuahkan hasil manis? Atau masih ada demam-demam panggung? Yap, itu dia deretan hero yang memang sudah diamankan oleh Onyx dan juga Navi. Entah akan seperti apa lagi pertandingan pertama di minggu yang keempat. Karena untuk itu semua, jadi untuk yang pertama kali di hari ini, langsung saja MPL Arena mana suaranya? Buset, semangat pisan ini ya. Semangat pisan. Setelah libur yang panjang. Iya dong, harus dong. Dan ya penasaran juga sih, kangen sama MPL, kangen sama tim-tim MPL ID. Dan pengen banget lihat kan meta-meta sekarang tuh kayak gimana sih di MPL. Yap. Dan EXP yang aku lebih pengen lihat. Nah ini dia nih, tugas dari Hilda adalah berjalan setelah clear satu wave. Dan ini Cicinya jelas gak akan bisa membantu dulu. Yap, Jadi kalau kita, galak banget Karsen. kita bicara soal menang kuantitas, ini pasti bisa dipegang dengan Navi. At least untuk di early game. Yap, terkena dan terkena itu yang butuh sekarang hampir saja. Sangat jauh tadi mencoba untuk bisa memberikan sebuah backupan, tapi dari mid cukup mereda kembali. 4 orang loh berkumpul. Jadi kayak memang mereka tahu om, awal ini Onyx pasti galak. Jadi cara untuk ngebalikinnya adalah ya itu. Gimana caranya dia unggulin dari jumlahnya. Ya, menang kuantitas ya. Sendirian Loki Boy.
Keyboy sendirian. Keyboy mencari informasi dan sudah dapatkan level 4 sekarang. Aether akan meneruskan lagi apa yang sudah akan dia mulai. Karena dengan satu shadow kill hampir saja dari Keyboy. Selamat, informasi didapatkan. Satu tetes darah terakhir tadi, flicker defensif. Ya, nggak ada ultimate lagi dari Aether, tapi nggak ada flicker juga mahal. Yap. Coba lihat, pressure-nya masuk untuk Navi ya. Dimana mereka akan bisa berada di mana-mana dan menang secara kuantitas. Yap, dan ini dia talent prediction. Iya. Pak Pulung, Navi 2-0 ya melawan semuanya bahkan. Yap, hari ini Pulung bersama Navi ya. Navi Nation ya. Masih. Stay with Navi. Baru libur dan nyanyi lu pada situ ya. Oke, dan ini dia pertempuran Denver Blood berhasil langsung didapatkan. Mereka mundur kembali semuanya. Luffy yang menjadi korban bahkan nggak sempat ngeluarin vengeance. Dan lihat Vicky berani banget untuk membuka vision dan ngasih space. Ya tentu. Oke, ini dia Becky sendiri dalam area tersebut. Becky-nya benar-benar memberikan gangguan yang cukup berarti. Becky tapi itu pada berbeda. Ada Tortol yang berhasil langsung diamankan dan mereka mencoba untuk bisa mendapatkan satu objektif tambahan lagi. Purple Buff kali ini menjadi bonus untuk Navi. Langsung Om Purple diambil Om. Ya, dan ini adalah skenario yang sangat bagus untuk Navi. Di mana mereka memang memaksimalkan hero power yang sudah mereka pilih. Dan kayak berjalan sesuai dengan skenario. Iya, tapi kan kalau kita lihat dari hero-nya unik, mereka harusnya galak di awal Om. Ya kan ada Selena ya. Selena dan Chow. Selena dengan Chow juga. Tapi badannya sih yang mereka agak sedikit kurang ya. Oke. Selena bisa tabrak Hilda, terus juga Joy bisa tabrak dengan Hilda. Dan rotasi, sini jadi masalah buat Cici tadi kita lihat. Cici gak bakal kaya-kaya nih. Benar. Pilihannya juga berat kan, antara dia mau poke damage ke arah Hilda, tapi Hildanya nanti penuh lagi. Yap. Tapi satu sih untuk Selena ya, bisa trap terus kayak cakarnya atau garotenya. Itu kayak gede banget tuh damage-nya. Ya ini masalahnya sekarang juga ya. Oke, X-Magic dia menggunakan Cecilian. Dia menggunakan Purify guna untuk bisa menyelamatkan mungkin dirinya nanti dari Keyboy ataupun dari Sans itu sendiri. Cuman masalahnya dia kalau yang ngejar itu adalah Kairi. Beda lagi nih, ini sabar nih, ini beda lagi. Kalau Hanya Kairi. Bad Fish yang bisa menyelamatkan dia sedikit dan itu pun sedikit movementnya bertambah. Tapi kabar baiknya ya, gue rasa Joy nggak akan bikin anti-regen sih. Dan Bad Fish-nya juga kan lumayan kan. Yap. Nambahin darah sambil nambahin lari juga. Lumayan paket. Web, ini dia. Dan itu dia ada satu lagi Tsunami Slam dan sedikit lagi tersisa. X-Magic berhasil mendapatkan satu poin kill, tempo yang tenang tapi mendapatkan poin kill. Ini yang dijalankan. Mereka bawa dengan jumlah yang banyak Om ternyata untuk follow up-nya. Yap, menang jumlah, menang kuantitas, dan bahkan EXP-nya meskipun ditinggal, Lutfi ini masih half, bahkan nggak sampai half, buat plating dari gold di bagian bawah. Oke, dan rata-rata Hilda ya seperti dia item langsung defense antara Athena atau Radiant. Anti Kiras, tanpa dominance dan segalanya yang nggak ada defense kuat di awal itu bakal ditutup dulu. Gimana caranya dia bisa muter aja, bisa keliling aja gitu kan dengan badan yang kuat dan juga vision yang bagus. Ya, dan setup kembali untuk Navi ya. Dimana mereka bakal kuat juga buat setupnya karena kalau aku melihatnya nih dengan masuknya Shy berani banget buat open shot. Oke, dan ternyata untuk sekarang terjadilah satu lagi the way of Keyboy. Tapi ternyata Interformasi berhasil untuk bisa mengamankan dan Kairi dari sudut yang berbeda berhasil langsung dihilangkan pula. Sansnya berusaha untuk bisa kabur. Keyboy bersama untuk Sans sekali tapi Becky Shy hadir untuk bisa ke distract pergerakan tapi Savero terjebak sendirian. Bisakah Savero menyelamatkan diri karena masih ada kan pula dalam air tersebut Becky Shy. Ada satu Sprop Destruction, Savero benar-benar diajar kali ini. Gak bisa kabur, agresivitas Navi. Mereka menunjukkan dengan amunisi baru mereka. Gameplay early yang diinginkan Onyx dipatahkan. Ya, ini harus mereka pertahankan. Early advantage yang sudah mereka dapatkan jangan sampai bisa dipegang dengan Onyx Shadow juga. Kill sakit banget. Vengeance diaktifkan. Untung damage-nya terbagi. Andai kalau tidak, mungkin ada cerita berbeda untuk Lutfi. Dan agak terlambat jujur vengeance-nya ya. Iya. Tapi ada lihat tuh, ada Becky Shy lagi di bawah sana. Jadi akan selalu bisa membayang-bayangi kan ini ada di mana sekarang buat Kairinya. Karena kita semua lihat dia udah jarang banget buat ada di stay di lane-nya dia. Iya. Udah timpat. Udah menit 5 Om biasa. Biasa level 5 jalan ya. Dan ini siapapun akan ditemenin. Dia nggak takut sama Keyboy, dia nggak takut sama Kairi. Dia unggul item. Yang lewat di situ coba tadi. Sabet. Ya, nah menurutnya ini bagus banget buat Navi nih. Karena akhirnya nih ya, mereka punya pemain yang bisa open vision. Tapi Oke, langsung dead. ada satu pergerakan tadi. Hey, pop-upnya hampir saya tapi Becky Shy benar-benar bisa memberikan gangguan begitu berarti kali ini. Agak kaget tadi, retria Kairi ke yang kecil tadi kan soalnya. Agak kaget sedikit tapi ini terbuka. Oke, dan Karsia pasang badan. Ada satu yang bisa rawatan dilemparkan dan auto tarik diberikan begitu saja. Ya, mau gak mau sih mereka harus mundur juga ya. Damage-nya tidak terlalu berasa ternyata untuk Onyx sendiri.
Mereka harus bisa defense, sedangkan objektif sudah mulai diambil sekarang dari Na'Vi yang cukup unggul. Dan ini berkat Bekisha yang masuk. Kayak visionnya selalu ada gitu loh. Mungkin karena Hilda juga ya. Iya, Kita harus lihat kalau nggak pakai Hilda bagaimana. Tapi Hildanya di sini sangat menjalankan role dia. Sebagaimana ya tugasnya dapat semua. Itu dia. Dan efek. Itu dia, The Spirit of Destruction dan Bekisha kali ini sendirian. Bekisha begitu banyak tadi ada source skill yang dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan karena satu orang tersebut saja di satu tempat yang berbeda. Bayarannya turtle lagi, Pak. Mau nggak mau sih. Perfect kali ini. Tapi gue rasa itu gerakan yang bagus dari Onyx. Soalnya kalau dia kontes, dapat pun belum tentu. Tapi resiko tuh kayak kemungkinan besar bakal kena. Tapi ini harus hati-hati ya, Shive sih. Wah, Sive dong. Sekarang Sive tertangkap basah. Sive. Masih ada waktu untuk Sive bisa menyelamatkan diri. Dan jangan lupakan Shive dengan Husklaw dan juga Berserker. Seharusnya dari Kairi harus waspada ya kalau masuk ke belakang. Efek regionnya yang bakal berbahaya. Bisa sampai ada miskalkulasi. Ini yang gue suka, Om. Husklaw Berserker, Maleficnya nanti dulu. Tapi kalau memang keadaan terdesak boleh lah, baru Malefic Gun dulu. Oke. Yap, Husklaw Berserker memang sudah selesai tadi. Dan lagi nih, untuk purple buff yang akhirnya agak waspada dari pemain-pemain Onyx. Mereka punya Selena, tapi kita melihat untuk penguasaan mapnya, Onyx gak pegang sama sekali. Itu dia 3000 gold juga sih perbedaannya. Sebenarnya kalau dibilang angka yang bahaya banget, enggak sih. Maksudnya masih bisa dikejar juga. Tapi Wait, ada satu pergerakan dan tsunami slam berhasil langsung dilakukan, bahkan barusan terlihat Keyboy. Ada Wave of Dragon yang dikeluarkan, tapi Keyboynya pun masih berhasil kabur. Tapi tidak untuk waktu yang lama karena dengan efek bakaran di dalam tubuhnya membuat Keyboy pun harus tersungkur di area tersebut. bahkan flickernya tetap kebuang tadi ya. Mungkin ada sedikit mismatching karena Wave Dragonnya tadi gue pikir bakal dikombo sama flicker. Iya. Ternyata enggak. Dan lihat Becky ada di guardnya paling depan. Waduh, Spirit of Destruction numpang lewat tuh, nggak kena siapa-siapa. Ya, tadi itemnya juga ini Na'Vi-nya ya. Mereka sudah menyelesaikan item-item yang cukup penting. Apalagi kita melihat Husklaw Berserker, Tough Boots, ini masih ada Furious Hammer juga ini untuk Shive. Dia udah sangat sakit sekali. Bisa menuju ke Malefic Gun. Bisa banget dan biasanya wajib juga kan. Tapi apa kabar nih dengan Becky yang langsung ke arah Blade Armor? Wah, Savero bakal susah banget ini nge-hit. Dan sangat sulit sih. Ini Hilda bisa nge-regen. First itemnya juga Radiant Armor yang membuat dia lebih sustain untuk damage dari Joy dan juga Selena. Tapi bukan Savero doang sih, Glib, kalau di menit segini. Onyx-nya. Iya. Onyx-nya yang bakal susah untuk ngehajar dari Bekisha. Sans dan Kairi itu udah kredis di awal karena Radiant first item kan. Yep. Itu udah susah banget. Berarti ngarepinnya dari Savero. Tapi Savero yang butuh Trinity. Sebelum Trinity-nya jadi, udah ada Blade Armor juga. Lah kok gue darah gue yang kurang. Ya pas jadi dia udah punya semuanya. Udah jadi juga nih. Iya. Dan lebih sakit kan baliknya ke dia. Mungkin bisa kill tapi butuh waktunya lama banget. Yap sih. Oke, ini dia. Lord, tidak ada yang bisa mendekat sama sekali. Mereka tuh kehilangan tempo. Banget bahkan. Bukan hanya dari vision mapnya, apakah memang Onyx punya masalah serius untuk Hilda, Om? Iya. Ini kita selalu melihat loh. Iya, tapi fun fact-nya ya. Hilda selalu dilepas dengan mereka. Iya, mereka selalu melepaskan Hilda, tapi Sans? Oke, dan Sans hampir saja tapi tidak untuk waktu yang lama. Sans menjadi korban. Coba lihat Bekisha. Bener-bener Bekisha hadir hanya untuk bisa nge-trigger dan juga mendorong mereka masuk semuanya. Bener, Becky say hi kalau itu, Pak. Bener, ini Iya. bener-bener Bekisha. Say hi jadinya dan tabrak lagi. Aduh, sakit banget. Dan Savero mau tidak mau menyisakan satu bar HP saja dalam tubuh, dan Kairi harus masuk lewat sisi yang berbeda. Coba motong dari remitnya dan tanpa high ground defense, Om. Ya ini lumayan berat untuk Onyx sekarang. Masih ada lagi Lord yang berjalan, masih ada lagi Super Wave Minion yang berjalan juga. Dan mereka masih harus bisa defense, sedangkan Selena untuk defense agak sulit untuk bisa langsung clear cepat. Bukan satu hero yang baik untuk melakukan defensif ya. Sementara bisa Laron dilemparkan dan barusan terlihat ada pergerakan tadi dari Kar. Sementara sekarang bad piece-nya sakit banget. Stack sudah terkumpul, akan jauh lebih banyak lagi. Akan seperti apa lagi bad impact dikeluarkan, tapi sang Wikulnya connect tadi ke arah dua player. Sakit banget. Ada bisa langsung dilemparkan Wikulnya, tapi Lord P tidak akan bisa bertahan jauh lebih lama. Bahkan Kipoy-nya pula untuk menggila dan sempat Shadow Kill langsung dikeluarkan Wikulnya, tapi Kairi masih bisa menyelamatkan di dalam Spirit of Destruction. Langsung dikeluarkan Wikulnya, tapi Bestnya selesai. Na'Vi membuka setelah libur panjang dengan kemenangan yang begitu manis. Hadirnya Becky menjadi amunisi yang baru dan mendapatkan kemenangan game yang baru. Onyx bahkan seakan tak berkutik. Onyx tersungkur di pembukaan game mereka di minggu yang keempat. Yes, amunisi baru yang dibawakan ternyata memberikan angin yang sangat segar untuk Na'Vi tadi.